juara 1 lomba bertutur. Betul, peraih Mbak lomba siapa namanya? Bertutur. Zahra Ungu Nazifa. Mbak Mbak Zahra Ungu Nazifa. Ini mau menampilkan cerita apa ini? Asal usul Sungai Gajah Wong. Oh, asal usul Sungai Gajah Wong ya. Ini sudah menggunakan propertinya, ada boneka-boneka, pasti akan seru ya. Mari kita saksikan bertutur Ananda Zahra Ungu Nazifa dari kelas 4B. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dan hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Zahra Ungu Nazifa dari kelas 4B. Di sini saya akan bercerita tentang asal usul Sungai Gajah Wong. Sungai apa teman-teman? Nah, teman-teman tahu tidak Sungai Gajah Wong letaknya di mana? Nah, benar. Sungai Gajah Wong berhulu di lereng Merapi, Kabupaten Sleman dan mengalir di Yogyakarta, sedangkan bagian berhilir berada di Kabupaten Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak pada bagian pesisir selatan Pulau Jawa. Provinsi yang beribu kotakan Yogyakarta ini memiliki banyak karya sastra yang cukup populer. Salah satu karya sastra yang cukup populer adalah Asal Usul Sungai Gajah Wong. Dengarkan ya teman-teman. Pada zaman dahulu, ketika kota Yogyakarta masih bernama Kesultanan Mataram, ada sebuah sungai di dekat istana. Sungai tersebut airnya sangat kecil dan alirannya sangat kering. Pada masa itu, Kesultanan Mataram dipimpin oleh Raja Besar Sultan Agung. Siapa namanya? Benar. Konon katanya Sultan Agung memiliki pasukan tangguh, yakni pasukan berkuda dan pasukan gajah yang menjadi tunggangannya ketika memimpin perang. Kalian tahu kuda dan gajah? Bagi yang belum tahu, di Bonbin ada. Untuk yang nggak tahu, tanya sama yang bikin kebun binatang. Untuk merawat gajah tunggangannya tersebut, Sultan Agung menunjuk seorang pawang yang berkewajiban dari memberi makan hingga memandikannya. Suatu hari, Sultan Agung menyuruh pawangnya untuk mandikan gajahnya. Wahai pawang, ayo sini. Ada apa yang mulia? Tolong mandikan gajah tungganganku. Di mana yang mulia? Di sungai kecil itu. Baik yang mulia. Setelah itu si pawang menuju ke kandang gajah dan ternyata gajah pun sedang tidur. Gajah, ayo bangun. Ada apa? Ayo mandi. Males. Jangan males, Nadi juga nggak males kok. Lemas. Nanti habis mandi juga seger. Dingin, boleh minta air hangat nggak? Di sini nggak ada kompor, gimana mau minta air hangat? Mandinya di mana? Di sungai kecil itu. Capek. Jangan banyak ngeluh. Ya udah deh. Setelah itu, pawang dan gajah menuju ke sungai. Saat di perjalanan, si gajah itu terus menggerutu. Capek. Jangan ngeluh terus. Setelah di sungai, si pawang pun kecewa. Ada yang tahu nggak teman-teman, si pawang kecewa karena apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Nah, si pawang kecewa karena ternyata air di sana alirannya sangat kecil dan airnya sangat sedikit. Si pawang pun menggerutu akhirnya. Jadi mandi nggak? Aku tidak tahu bagaimana cara aku memandikanmu dengan air yang kecil seperti ini. Mencuci mukamu saja tidak cukup. Ya udah, dengan kata-kataku aja. Ya udah, kita pulang aja dan mengadu ke raja. Kenapa yang raja menyuruhku untuk kesini?
Setelah itu pawang dan gajah pun pulang ke istana. Si pawang masukkan gajah ke kandang, sedangkan setelah itu pawang menuju ke istana dan menghadap ke raja. Ada apa, pawang? Mengapa aku kembali? Apakah mandinya sudah selesai? Mohon maaf yang mulia. Kenapa? Kenapa kau minta maaf? Mohon maaf yang mulia, saya tidak dapat mandikan gajah Anda karena air di sana sangat kecil. Sudah, kamu jangan menyerah, mandikanlah lagi gajah itu. Aku yakin kau pasti bisa. Tapi yang mulia, sudah baik lagi saja. Kau pasti bisa mandikan gajah tungganganku. Baik yang mulia, lalu si pawang kembali ke kandang gajah dan ternyata gajahnya tidur lagi. Gajah, ayo bangun. Ada apa lagi? Ayo mandi. Kan tadi kita udah balik ke sungai, kok balik lagi? Karena yang mulia menyuruhku untuk memandikanmu lagi. Alah, capek. Jangan banyak ngeluh, ayo cepat. Pawang dan gajah pun menuju ke sungai. Sesampainya di sungai, si pawang mandikan gajah dengan air yang sangat sedikit. Ih, cepet mandinya, lama banget. Ya sabar, ini airnya juga dikit. Gimana sih? Kenapa yang mulia menyuruhku untuk mandi di sini? Aku tidak tahu. Kemudian pawang berhadap kepada airnya. Wahai air, banjirlah kamu agar aku bisa segera mandikan gajah ini. Iya air, kamu banjir saja biar aku bisa cepat mandi. Ayo air, cepat banjir. Iya air, cepat. Cepat air, banjir. Saat si pawang dan gajah tengah menggerutu, tiba-tiba ada suara gemuruh dari arah hulu sungai. Si pawang dan gajah pun mendengarnya. Hah, ada apa ini? Kenapa ada banyak air? Ada apa ini? Kenapa ada banyak air? Tolong, tolong. Kenapa sungainya tiba-tiba jadi banjir? Air, surut lagi kamu. Kamu terlalu banyak untuk mandikan seekor gajah. Ya air, surut lagi kamu. Aku gak bisa berenang. Ayo air, cepat, surut. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama pawang dan gajahnya? Nah, terlambat bagi pawang dan gajah untuk menyelamatkan diri. Bukan hanya pawang dan gajah yang hanyut, tapi desa-desa di sekeliling sungai itu pun juga hanyut. Berita itu pun sampai ke telinga Sultan Agung. Sultan Agung pun sedih mendengar cerita itu. Kemudian ia berbicara kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, untuk mengenang jasa pawang dan gajahku, aku memberi nama sungai ini dengan nama Sungai Gajahwung. Sungai apa teman-teman? Nah, itulah cerita tentang asal-usul Sungai Gajahwung. Menarik tidak? Nah, teman-teman tahu tidak apa amanat dari cerita ini? Yang tahu siapa? Nah, amanat dari cerita ini adalah berhati-hatilah saat berbicara, karena Tuhan Maha mendengar dan mengetahui apa yang kita bicarakan. Sampai sini dulu ya cerita tentang asal-usul Sungai Gajahwung. Besok kita sambung dengan cerita yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.